Yesus, You are God. Haleluya Jesus, diberkatilah nama Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, sing it out. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Say wow, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sing it out. Terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say wow, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkaulah Tuhan, percaya dan menerima. Mari nyatakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Lord. Engkaulah Tuhan yang mengatur. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada yang join di dalam ibadah lewat online ini, kami mengajak saudara untuk sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu jika Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan, Anda bisa mengambil bagian bersama-sama. Jadi Anda bisa siapkan di rumah, baik menggunakan teh atau dengan roti atau dengan biskuit, saudara bisa siapkan sementara nanti kita mempersiapkan perjamuan ini. Yang pasti, kenapa kita melakukan perjamuan kudus ini adalah untuk kita mengingat kembali, memikirkan kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk Anda dan saya. Jadi waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk Anda dan saya. Dan di kayu salib sebelum dia mengembuskan napas terakhir, dia katakan, sudah selesai. Berarti tidak ada satupun persoalan yang kita alami yang tidak diketahui atau diizinkan Tuhan. Jadi
Kekristenan berbicara mengenai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat Anda dan saya. Mari kita siapkan hati kita, kuduskan hati kita di dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami memberkati setiap jemaat, setiap bagian, setiap pribadi yang terlibat bersama-sama dalam ibadah online ini untuk mengambil perjamuan kudus. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu dan menolong kami memikirkan kembali, mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib, yaitu Dia mati untuk setiap manusia. Dan sesungguhnya kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan dengan pengudusan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari Bapak Ibu kita mengangkat roti perjamuan atau tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuh Yesus yang dihancurkan untuk kami disatukan. Saya berdoa pada saat kami makan ini mengingatkan kami, merefleksikan kembali kematian Kristus bagi kami, dan juga menolong kami untuk punya hati dan roh yang baru, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan saya berdoa apapun sakit yang menyerang tubuh kami, dan kami makan ini membawa kesembuhan, totally heal in the name of Jesus. Kami dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa makan. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata saat kita meminum ini kita mengingat apa yang Tuhan sudah melakukan untuk kita semua. Tuhan, aku berdoa, biarlah pikiran kami tertuju kepada Engkau, dan saat kami minum ini membawa kesembuhan bagi tubuh kami, membawa pengertian, pemahaman, bahkan penerangan, iluminasi terjadi bahwa kami mengerti dan tahu betul apa yang Kristus sudah kerjakan, yaitu mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kalau saudara sedang mengikuti ini, pegang tangan sebagai keluarga. Saya ingin berdoa untuk berkat perjamuan kudus ini mendatangi Bapak Ibu semua, saudara yang di kos-kosan, saudara sebagai brother dengan brother, sister dengan sister bisa genggam tangan. Untuk saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah berkat perjamuan kudus ini turun atas kami semua. Pernikahan-pernikahan diberkati dan dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa, keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan-hubungan disembuhkan,
Bahkan saya berdoa kami yang ada yang mungkin jauh dari orang tua kami, sebagai teman, sebagai sahabat, kami pun dipulihkan sehingga kami bisa menjadi sahabat yang baik, teman yang baik, yang saling mendorong satu dan yang lain, Tuhan. Aku berdoa berkat perjamuan kudus ini mendatangi rumah-rumah, keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, bahkan di kos-kosan, bahkan mungkin yang dalam perjalanan. Aku berdoa diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo guys, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku. Udah lama nih aku nggak share di sini. Kalian gimana kabarnya? Sudah berapa banyak video TikTok yang kalian buat di rumah? Pasti banyak banget dong ya. Atau udah berapa kali kamu jadi imposter? Aku harap kalian semua baik-baik aja, happy-happy terus, gak ada yang sakit. Pokoknya dalam keadaan baik deh. Oh iya, selama di rumah jangan lupa jaga kebersihan ya, rajin cuci tangan. Kalau mau keluar, ingat ikutin protokol kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini aku mau share tentang kita aman guys. Kenapa kita aman? Karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi selama kita bersama Tuhan, kita pasti aman. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan syarik pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang sedang dibagikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Atau permainan apa? Iya, benar. Ini permainan bungee jumping. Bagi kalian yang nggak tahu, bungee jumping adalah aktivitas olahraga ekstrim yang melibatkan seseorang yang melompat dari tempat yang sangat tinggi sambil disambungkan ke tali elastis besar. Jadi nanti ada instruktur yang bakal megangin dan jagain tali kita supaya nggak kelilit ataupun putus. Hubungan kita sama Tuhan itu ibaratnya kalau bungee jumping. Tuhan itu sebagai instruktur, kita sebagai yang lompat. Kita dijagain sama Tuhan supaya kita nggak bakal jatuh. Pokoknya kalau kita sama Tuhan, keamanan kita itu terjamin deh pokoknya. Selanjutnya, mari kita baca di Mazmur 23 ayat 5-6. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita menganggap Tuhan sebagai gembala kita pasti merasa aman dalam situasi dan keadaan apapun. Karena gembala itu yang menjaga para dombanya dan memastikan domba-dombanya mendapat makanan yang baik dan sehat. Serta gembalalah yang menghalau semua hal buruk yang akan menimpa domba-dombanya, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Mungkin belakangan ini kita seringkali merasa tidak aman. Misalnya kita nggak percaya diri atau bahasa sekarang insecure karena sesuatu. Kita merasa minder karena mungkin kita pikir kita nggak bisa punya masa depan yang baik. Tapi sebenarnya enggak guys. Itu cuma pemikiran buruk yang akan diri sendiri. Padahal hidup kita ini sudah tercukupi. Hidup kita sudah dirancangkan masa depan yang baik, yang penuh harapan. Jadi kita nggak perlu merasa minder sama yang lain. Malah seharusnya kita bangga dan percaya kalau kita punya Tuhan yang besar yang selalu mencukupkan kita dalam segala hal. Pokoknya kalau kita hidup dalam Tuhan, semuanya terjamin. Jadi nggak ada deh tuh rasa aman. Jadi nggak ada deh tuh rasa nggak aman. Malah seharusnya kita merasa selalu aman loh. Kenapa sih kita harus selalu merasa aman?
dalam keadaan atau situasi apapun? Yang pertama, karena berkat Tuhan tersedia bagi kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 5a berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku." Di dalam bahasa Ibrani, kata menyediakan mempunyai pengertian yang sangat bagus, yaitu mengorganisasi, mengatasi, menempatkan secara teratur, mempersiapkan, dan mengatur. Artinya apa? Artinya Tuhan yang mengorganisasi segala sesuatu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang menempatkan segala sesuatu itu secara teratur, dan bisa kita lihat dari seluruh ciptaannya yang begitu teratur dan sempurna. Planet-planet bergerak secara teratur di orbitnya masing-masing tanpa bertabrakan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, akan tetapi Tuhan sebenarnya sudah mengatur dan merancang segala sesuatunya tanpa kita melihatnya. Sama seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang cerah dan yang terbaik buat kita. Jadi, buat apa kita harus merasa minder ataupun insecure sama yang lain? Tuh, sampai anak bebeknya aja bilang kalau masa depan kita itu cerah. Saking cerahnya masa depan kita, mungkin bisa sampai bikin mata kebakar kali ya. Di Mazmur 23, Daud menceritakan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang jauh, melainkan seorang gembala yang dekat secara pribadi dan selalu memenuhi kebutuhan dari domba-dombanya, yaitu kita. Mungkin jika kita ada di dalam masa sulit, kita bakal mikir kalau Tuhan mungkin gak tahu kalau kita punya masalah. Tapi sebenarnya Tuhan itu tahu jika kita punya masalah, dan Tuhan pun bekerja dalam hidup kita untuk memperbaiki masalah kita tanpa kita ketahui. Tapi Tuhan itu mau kalau kita datang kepadanya dan minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan lebih tahu secara spesifik tentang masalah kita. Domba aja gak bisa ngomong saat dia bermasalah, tapi sang gembala tahu kalau dia bermasalah. Karena apa? Karena domba itu berseru kepada gembalanya minta pertolongan. Selanjutnya ada karena anugerah Tuhan mengikuti kita senantiasa. Pada Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani mempunyai arti mengejar secara energik, membidik dengan penuh semangat untuk mengamankan. Seorang presiden pada saat bepergian kemanapun dan kapanpun pasti memiliki pasukan pengawal yang siap melindunginya dari segala serangan apapun, sehingga sang presiden merasa aman. Seorang pengawal bahkan rela mati demi melindungi sang presiden, ataupun mereka rela kelelahan demi mengejar dan menangkap orang-orang yang mau berbuat jahat terhadap presiden. Agak ekstrim sebenarnya ya guys, tapi mau gimana lagi, itu sudah tugas dan konsekuensi yang mereka dapatkan. Sama seperti anugerah Tuhan, anugerah itu akan mengejar kita dengan semangat untuk mengamankan dan melindungi kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu begitu kuat karena tidak ada satupun yang bisa melawannya. Anugerah Tuhan juga yang akan mengamankan kita. Sama kayak SpongeBob yang selalu ngikutin Squidward buat mastiin kalau Squidward itu dalam keadaan baik dan aman. SpongeBob sama anugerah Tuhan itu sama-sama baik dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengamankan kita dan memastikan kita dalam keadaan yang baik. Pokoknya berdoa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan penyertaan dan perlindungannya pada kita agar kita selalu aman. Yang terakhir ada karena urapan Tuhan ada pada kita. Pada Mazmur 23 ayat 5b dikatakan, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak." Kata mengurapi dalam bahasa Ibrani dan Yunani merujuk kepada sebuah pribadi, Masias,
yang dalam bahasa Ibrani berarti Mesias atau Juru Selamat, dan Krio yang dalam bahasa Yunani berarti Kristos atau Kristus. Biasanya seorang gembala juga akan membawa minyak untuk dioleskan ke moncong lembu atau domba supaya lalat tidak hinggap dan menyebabkan sakit serta kematian pada lembu dan domba. Jadi arti dari mengurapi tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka pada saat itu juga Tuhan mengurapi kita dengan kuasa rohnya sehingga kita terselamatkan dari hukuman kekal. Orang Israel sering mengurapi dirinya sendiri agar supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita izinkan Tuhan untuk mengurapi kita agar kehidupan kita terselamatkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, barang siapa yang memiliki anak atau Kristus, dia akan selamat. Milikilah Kristus di dalam hidupmu, supaya kita merasa aman dan selamat di dalam kehidupan kita. Jadi kali ini aku mau share sedikit tentang pengalaman aku. Sejak pandemik, aku mulai takut sama khawatir akan banyak hal. Mulai dari rencanaku yang buyar semua, terus juga aku khawatir banget sama kelas 12 karena pelajarannya susah banget kan. Dan takut gak bisa ikutin pelajaran itu dengan baik. Aku takut juga gak masuk univ dengan jurusan aku tuju. Pokoknya banyak deh. Tapi sejak awal pandemi, kami sekeluarga berencana buat doa bareng setiap hari supaya kita saling menguatkan. Nah, semenjak kita sering-sering berdoa, ketakutanku itu mulai berkurang aja tiap hari dan tergantikan dengan pikiran yang positif. Aku selalu mikir, kalau rencanaku buyar, artinya Tuhan sudah menyiapkan rencana yang lebih baik lagi daripada yang aku buat. Karena apa yang kita buat belum tentu sama kayak apa yang Tuhan rencanakan. Jadi, sampai sekarang pun aku jarang banget yang namanya mikir negatif tentang masa depanku. Ya, aku percaya aja kalau masa depanku itu baik dan penuh harapan banget. Dan emang kalau berdoa sama Tuhan itu emang nenangin banget, bikin kita lebih tenang dan bikin kita bisa berpikir lebih logis. Nah, ini ada sedikit quote dari aku. In God we trust. Quotes-nya kayak iklan ya. Tapi emang bener, kalau kita percaya Tuhan, pasti setiap jalan akan selalu tersedia. Sekarang kita ada huddle time. Aku mau nanya, apa yang kamu pelajari dari sharing hari ini? Yang kedua, adakah experience berdasarkan dari firman yang tadi dibagikan? Dan yang terakhir, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakannya bisa lewat VN di WhatsApp, ataupun kalau misalnya kalian mendengarkan sama kakak sama adik, bisa saling mendoakan satu sama yang lain. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal sharing hingga akhir. Tuhan, aku berdoa kiranya kami yang mendengarkan dapat mengerti tentang pesan apa yang Engkau sampaikan. Tuhan, berbicara pada kami dan pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you banget buat semuanya yang udah dengerin. Semoga minggu ini bisa berjalan dengan baik. Have a nice day. Bye-bye. You are awesome. You are God. You
awesome God. Yeah, you are awesome. You are God.